Tanggal berapa dia lahir? Pada hari apa dia lahir? Siapa nama bapaknya? Ibunya? Mama siapa? Abu Talib. Yang kedua siapa? Abdul Muttalib. Lahirnya siapa yang menyusun? Halimah Siapa Sa'diyah. nama? Halimah? Sa'diyah. Ada berapa kalian segala nama balik balik? Alhamdulillah. Zaman sebelum lahir Rasulullah disebut dengan zaman Jahiliyah. Jahiliyah. Ada tak? Kita tak tahu. Cuma sebenarnya lupa. Apa? Pada hebat siswa kok. Bulan sebelumnya lahir disebut dengan Amul Fil. Apa artinya? Tahun gajah. Tahun Gajah. Nabi disebut tahun gajah. Karena ada pasukan bergajah yang mau menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Abraham. Berhasil atau tidak? Ya. Kenapa tidak berhasil? Karena dia dihadang oleh pasukan Allah yang bernama Ababil. Ababil, yang termaktub di dalam surat Al-Fil. Hafal semua? Bang. Yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul Alhamdulillah. Luar biasa mahasiswa SMK 1 Kompak Kembali. Luar biasa. Tidak menang. Biasa rasul-rasul ceramah, rasul-rasul ceramah di depan santriwan. Iya kok nak memuji-muji. Dan itu semangat itu harus kalian pegang teguh. Mau di SMK, mau di SMA, prinsip hidup beragama yang benar harus kita pegang. Itu ada pada anak ustaz hari ini. Amin. Amin. Alhamdulillah. Coba kalian bayangkan, satu huruf membaca Al-Quran itu 10 kebaikannya. Berapa huruf tadi? Banyak. Kalian. Jadi tak ada rugi waktu buat di masjid, tak ada rugi. Kok malaikat lagi mendoakan kalian ini? Dia minta supaya kalian dirahmati. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau berbicara tentang kisah lahirnya Rasulullah sudah selesai kan? Itulah ceritanya. Cuma kadang-kadang kalau kita bicara tentang zaman jahiliyah, terkadang hari ini kalau kita bandingkan gunanya sejarah itu kan itu gunanya. Kita mengambil pelajaran dari peristiwa dahulu, kita bandingkan dengan apa yang terjadi hari ini. Kenapa masyarakat sebelum lahirnya Rasulullah disebut dengan masyarakat jahiliyah? Apakah jahiliyah itu bodoh? Siapa yang bisa menjelaskan? Jahiliyah itu secara bahasa memang artinya bodoh, jahil. Kalau nggak jahil, jahil aku, jahil bodoh dah. Tapi bodoh di sini anak ustaz bukan berarti
berarti dia tidak punya daya intelektual. Orang-orang yang disebut jahiliyah sebelum Rasulullah lahir, kenapa dia disebut bodoh? Karena dia punya daya intelektual. Buktinya dia sebagai penyair ulung, pandai dia membuat syair-syair, pandai dia berpuisi, pandai dia punya kemampuan untuk seni lukis, seni ukir, pandai dia. Contohnya banyak dia buat berhala-berhala, macam-macam berhala dia buat. Bodoh atau tidak? Cuma yang dikatakan bodoh itu anak Ustaz, akalnya itu tidak dia gunakan untuk mentaati Allah. Coba tengok bodohnya. Sudah dia buat baik-baik patung. Itu cerita Umar bin Khattab di zaman dia jahiliyah. Dibuatnya patung dari gandum. Oh, dibuatnya patung rancak-rancak. Sudah itu dibuat bili. Mandi makan itu di gandum bisa makan. Naik pun apa aja makan deh. Itu nyogolak. Kalau lah masuk Islam dia udah kerja gitu orang. Sudah apa gue asal kita makan. Aku tuh nggak. Ini bukan gitu. Dia bunga gitu. Aku bunga apa? Bodoh itu. Jadi kalau orang bodoh, kalau ada kini macam itu, awak berakal, awak tak tele, tak bunga, tak cilua, tak gilo. Tapi kalau tidak dia gunakan kehebatan intelektualnya itu untuk mentaati Allah, itulah bersama dengan Allah. Itu yang harus kalian ingat. Mau jahiliyah seperti dulu atau tidak. Tapi insya Allah ada ustaz semuanya orang-orang taat, orang-orang alim, orang-orang soleh dan soleha. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon izin Ustaz mau minum dulu. Bismillah. Lalu pertanyaan Ustaz, Nabi itu kan sudah dilahirkan dan sudah meninggal dunia. Kenapa harus ada lagi peringatan-peringatan Ustaz? Kalau tak ada kenapa? Walaupun sekali setahun anak Ustaz, paling tidak itulah paling tidak kita ingat kembali dengan Rasulullah. Sebenarnya bukan sekali setahun, setiap waktu kita harus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sudah menjadi tradisi kebiasaan di Indonesia ini, membuktikan kita mayoritas Muslim, maka segala sesuatu momentum sejarah itu ingin kita abadikan lewat peringatan-peringatan supaya kita kembali ingat dan kembali kenal dengan sesuatu yang penting itu. Betul? Betul. Betul? Betul. Siapa Rasulullah ini? Rasulullah ini jenisnya malaikat atau tidak? Ya. Memang tidak. Apakah Rasulullah SAW Muhammad itu dari jenis monyet? Ya. Dikenal dengan teori evolusi Darwin. Kalian percaya itu? Ya. Mantap. Beliau itu manusia sama seperti kita. Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah sesungguhnya saya ini Bashar itu manusia sama seperti kalian. Sama. Ibu hati awak pernah ada ibu hati. Lapar awak, pernah lo merasa lapar. Apa deh? Godang-godangku ada nakal-nakal, ada lo dulu nenek tapi tak separa kalian dong. Kalian di banjarnya yang telah lalu kalian bang. Tapi insya Allah kalau sudah aku sangin itu kalian saya jamin. Insya Allah. Kemudian apa boleh? Terasa sayang ke perempuan,
Jadi samunya sebab biawak. Apa bedanya? Apa bedanya Rasulullah SAW? Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Tapi dia wahyu dari Allah. Maka Rasulullah itu mengejek wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini akan mengejek kecuali sesuai dengan wahyu, sesuai dengan Al-Qur'an. Itu Rasulullah. Makanya menjadi orang hebat. Makanya Rasulullah itu dijuluki menjadi orang yang hebat, terbaik, semua terbaik, terhebat, termantap. Tidak ada tandingannya dari dahulu sampai sekarang, bahkan sampai masa yang akan datang. Apa membuat Rasulullah hebat? Kalau kalian ingin mencontoh Rasulullah supaya hebat, maka tidak ada jalan lain anak ustaz yang berbahagia. Ketika Aisyah ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah, apa yang membuat suamimu itu menjadi orang yang sangat baik sekali? Apa Aisyah? Apa resepnya? Apa jampi-jampi karo? Apa dibaca tawan manawar karo? Nggak ada loh. Eno je Aisyah khuluquhul Qur'an. Akhlak, eno berakhlak, eno berperangai, eno bersikap, eno bertindak tanduk sama dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Itulah akhlak. Jadi kalau kalian mau menjadi orang hebat, mau menjadi orang sukses yang barokah, mana orang sukses tapi tidak barokah? Dapat uang 14 miliar ke penjara, dapat sekian triliun ke penjara. Hari ini tangkap menangkap kan luar biasa ini. Kalian tengok tuh dia apa, jangan main game-game aja, tengok siapa lagi yang mau ditangkap nih, siapa yang mau dikurung lagi. Itu tidak barokah. Kita ingin menjadi orang baik yang barokah, berkah. Itu yang payah mencari. Nanti kalau kalian menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, menjadi menteri, insya Allah, amin, kalian akan menjadi orang-orang yang pemimpin yang penuh dengan keberkahan. Amin. Syaratnya apa? Berakhlaklah sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Itu yang disebut Aisyah khuluquhul Qur'an. Jadi akhlak Rasul itu apa? Al-Qur'an. Makanya Rasulullah SAW, anak ustaz yang berbahagia, kehebatan itu tidak diakui saja oleh umat Islam, tidak diakui saja oleh sahabatnya, tidak diakui oleh saudara-saudaranya, tapi juga diakui oleh musuh-musuhnya yang tidak seakidah dengannya, juga mengakui Nabi Muhammad SAW orang yang terbaik. Nanti kalian lihat di Google siapa manusia yang paling berpengaruh, 100 tokoh yang berpengaruh di atas bumi ini semenjak peradaban ada ini. Itu ada 100. Nabi Muhammad ditaruhnya di nomor 1 dalam buku karangan Michael Hart yang dikarang oleh Michael Hart, seorang Nasrani, seorang Kristen, tapi dia menempatkan Rasulullah manusia terbaik. Dan terbaik Rasulullah itu tidak saja diakui oleh manusia. Tolong kalian ingat, keagungan Rasulullah itu diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka surat Qalam, Al-Qalam ayat 3, tidak salah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim.
Apa arti? Apa arti? Sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, benar-benar mempunyai akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat baik. Jadi anak ustaz yang berbahagia, kalau malaikat baik itu memang seperti itu kerjanya. Malaikat itu disuruh sujud sampai sekarang sujud terus sampai hari kiamat. Tak pernah dia berpikir, kalau naik dan sujud lah, naik sujud lagi, tak ada itu malaikat kau. Kalau setan yang dipimpin oleh iblis itu tak pernah elok gerojo, tak pernah elok gerojo. Tapi kalau manusia, enyo bisa elok dan enyo bisa tak elok. Bisa yang mengalahkan malaikat dan bisa kalah lo setan elok. Tapi kalau setan Ustaz, mana ada goda-goda orang bermaksiatnya, aku orang bantunya lah itu berdoa lah payah goda. Di goda-godanya ni taat. Dia dapat. Ini ngomong kan soji. Itu kalau lagi maksiat berdoa, tak payah tu lalu hebat dah lo. Tak payah digoda-goda lagi. Kan itu lah. Jadi hebatnya terletak antara mampu kita mengalahkan setan ini. Disitulah baru salut malaikat itu. Baru salut malaikat. Untuk menjadi yang terbaik tadi, jangan lupa anak ustaz berbahagia, jadikan Al-Quran itu sebagai akhlak kita. Untuk itu kalian tidak ada boleh yang tidak pandai baca Quran. Tak pandai belajar, jangan malu-malu. Belum pandai beli Iqra. Iqra itu 10.000 cuman. Kadang minta sama Pak Kepala Sekolah buat program pandai mengaji kalau tak. Aduh tak pandai. Ustaz doakan kalian pandai mengaji. Amin. Serang belajar itu. Oh ada program itu. Itu mah kau tak salah Ustaz Manu. Itu rasul-rasul di pesantren Ustaz terus. Alhamdulillah kalian ikuti elok nak ayo ikuti. Kalian kalau nak sukses hidup kalian jangan jauh dari Al-Quran, percayalah Ustaz. Mau Ustaz mengecek, Ustaz memang agak berbeda dengan kawan-kawan waktu kita. Di samping memang ibu awak susah, awak harus sadar kesusahan awak. Jadi ibu orang. Kalau soal olahraga, pemain poli itu kan sibuk Ustaz. Serius. Di Universitas IAIN Suskop Pekanbaru pemain IAIN Suskop. Ya memang macam-macam ya. Cuma Ustaz memilih kalau jawab mano dan tak elok awak tahu. Bukan tak asyik Ustaz mana orang dari taman manukan lo mak kini Ustaz cuma kali. Nak cuba kali ni. Mana dia asal ni. Tapi awak pilih ko mano dan elok. Kawan-kawan nasihat dengan orang lain, Ustaz suko dulu maikut mampai lo bacaan mengaji belajar tadi. Alhamdulillah dia rajin mengaji. Ustaz lambat pandai ngaji dulu kelas 6 belum pandai ngaji. Latoman kelas 6 sebulan belajar belum pandai ngaji. Baru masuk Serbia. Belajar setahun di UMTQ nomor 1 kecamatan. Ibu berikutnya nomor 2 kabupaten itu. Ibu berikutnya lagi perguruan tinggi nomor 2 seperti ini. Ustaz yakin tak menyombong-nyombong Rasulullah. Mungkin berkah itulah Allah memberikan amanah-amanah yang tak Ustaz sangka hari ini. Mana orang panggian pun bertangan orang panggian. Makanya orang kalian di panggian tu. Kalau tasawuf bapak Ustaz, model Ustaz, orang kayu, orang barado, orang pejabat segala macam pasti jawaban tak. Tapi Ustaz berpikir itu kuliah kalah di balajo kurang, tapi prestasi harus menang.
Mana Ustaz tanya dia lihat kalau tak juara Ustaz. Itu jaro kalau kurang awak di situ, awak harus logis. Maju petang Ustaz itu bukan dia banyak duit. Di masyarakat Pangian itu 1.500 yang menolong Ustaz. Asal logis tahu menolong. Banyak tahu daripada umum. Tapi alhamdulillah dia Tuhan tadi mengizinkan. Ayo dulu. Habis itu mohon doa dulunya. Doa. Kau tak kebanyakan doa. Mohon doa yang terbaik dalam Ustaz lah. Amin. 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 Jadi Ustaz naik haji bukan karena duit Ustaz. Konang dia kali. Ustaz haji dibawa naik haji. Anto kita naik haji. Ayo benar saja. Ayo berkeo. Tahun 2002 Ustaz berkeo. Umur 28 tahun, anak baru lahir Ustaz berkeo. Jadi nampak dari Ustaz kalau memang awak insyaAllah mudah-mudahan Allah istiqomahkan Ustaz di jalan Allah. Uang tauhid maupun kini di politik. Tapi politik itu sangat strategi, apalagi di tingkat nasional sangat strategi untuk menjaga agama ini. Kalau itu tujuan, insya Allah saya yakin. Ada Ustaz yang berbahagia rahmat Allah SWT. Untuk itu kalian saya harapkan seperti ini. Ingin menjadi sukses, maka Al-Quran jangan ditinggalkan. Hari ini orang yang nomor satu Ustaz Supriyadi. Tahu Supriyadi? Supriyadi di Setajun, kepala sekolah di Pangian. Itu nomor satu naik haji. Ustaz Joribu naik haji. Ada Ustaz Sambi, ini imam besar yang samulu sadulur di Pekanbaru Lampung. Itulah naik haji. Ustaz yakin ini berkah karena awak mungkin mempelajari ingin mungkin dengan Al-Quran. Jadi itu kalian Ustaz harapkan punya target membaca Al-Quran. Tak pandai belajar dulu, lah pandai di pilot. Surah itu belajar tafsir, kemudian amalkan. Insya Allah kalian akan menjadi manusia-manusia terbaik seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Baik anak Ustaz yang berbahagia rahmat Allah SWT. Kalau sudah kenal kita tentang kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu beliaulah yang harus kita ikut. Beliaulah yang harus kita contoh teladani. Kenapa kita harus mencontoh Rasulullah? Kenapa? Kenapa kita harus mencontoh Rasul? Karena kita ingin dicintai Allah. Siapapun yang layak mau dicintai Allah, tunjuk tangan. Wanita tunjuk tangan akan dicintai Allah. Malai sikadu. Allah Akbar. Pasti kita ingin dicintai oleh Allah. Tak salah Allah yang mencintai kita. Bapak ibu, majelis guru, orang tua, tetangga, kawan, kari kerabat, sayang kawat, sonang kawat, cinta kawat. Sonang kawat. Sekarang ini adalah zat yang menciptakan kita, yang menjadikan kita. Itulah yang akan mencintai kita. Untuk dapat cinta dari Allah, jalannya wajib ikut Rasulullah, wajib mencontoh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat contoh-contoh teladan yang baik yang akan diikuti kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gunanya kita kenal Rasul, kenal kebaikannya, lalu kita ikuti. Supaya kita dapat cinta dari Allah. Ini ayat yang dibaca oleh Ustaz di awal tadi. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah, ikuti. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah. Katakanlah, Katakanlah, jika kamu
ingin mencintai Allah, Jika kamu ingin mencintai Allah, ikuti aku. ikuti aku. Yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah pasti mencintaimu. Saya Allah pasti mencintai. Dapat cinta dari Allah. Siapa yang harus kita ikuti? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, takkan pernah kalian dapat cinta dari Allah kalau tidak kalian ikuti Rasulullah itu dalam berbagai aspek kehidupan kalian kita semua. Sebagai pelajar, bagaimana Rasulullah dalam menuntut ilmu? Terhadap guru, bagaimana adab-adabnya? Itu perlu kalian perhatikan, perlu kita ketahui. Rasulullah itu sangat hormat kepada orang tua. Dia sangat penyayang kepada orang yang kecil. Maka Rasulullah pernah mengatakan, laisa minna, bukan golongan kami, man lam yarham saghirana, barang siapa yang tak mencintai yang kecil. Nah, kalau guru tak sayang ke kalian, tidak ada guru tak sayang. Tidak ada urusan ke guru dari dulu. Dari dulu guru sampai perguruan tinggi jadi dosen pernah. Tidak ada rasa kamu guru pun tak sayang ke kalian dong. Lu kalian ini tak cocok menurut kalian. Bapak itu anak, pak aku pak mau. Macam ya kalian tak. Rasulullah itu tak baik itu benar. Kalau dah disopin orang tua, dia sangat menghormati dan menghargai orang. Apalagi ibu bapaknya. Kalau ibu bapak kita di sekolah inilah bapak ibu menjadi. Selagi yang baik dia katakan, tidak boleh kita mengatakan fala taqul lahuma uff. Maka jangan kalian katakan kepada orang tua, jangan seperti itu. Tolong boleh itu saja sudah durhaka kepada orang. Kalau durhaka kepada guru, tak berkah ilmu tak berkah. Ilmu dah sampai, kalian sudah dapat nilai sudah 10, tapi tak berkah ilmu. Bisa-bisa ilmu itu melawan kepada kalian. Itu pasti. Anak saja berbagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita sebagai anak dari orang tua kita, anak dari bapak ibu, majelis guru kita di sini, kita wajib taat patuh tunduk kepada kedua orang tua kita dan kepada guru-guru kita yang ada di sini. Itu akhlak Rasul. Dia tidak akan pernah membantah pamannya. Dia akan dibesarkan oleh pamannya. Abau paman, ayolah. Kakek nak, wainya. Tidak ada menolak-nolak. Makanya Nabi Muhammad waktu remaja seperti kalian, ini tidak duduk di bangku seperti itu, tapi dididik oleh paman dan datuknya. Prinsip-prinsip menggali yang hebat atau berbisnis yang hebat itu diajarkan kepada anak atau cucunya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad itu menjadi orang yang sukses secara materi. Kalian dari ketek kok ini harus tanamkan bakat-bakat mungkin namanya pandai menggali apa itu hilang. Tak boleh jadi orang pamale, tak boleh menjadi orang yang membuang-buang waktu. Cari, belajar mencari peluang. Aku yang bisa jadi murid. Maka Rasulullah begitu nyoba ini, banyak mahalnya. Dan seperangkat alat sholat dulu. Kalau ini banyak seperangkat alat sholat. Ini Rasulullah itu berapa mahal ke Aisyah, ke Khadijah. Luar biasa banyak kota yang menjadi mahal. Masya Allah, luar biasa Rasulullah. Dia sukses, dia orang kaya karena dia berusaha. Dari kecil dia dididik seperti ini. Kemudian Bapak Ibu anak Ustaz yang berbagi, Bapak Ibu menjadi guru. Kalau kita menjadi orang yang pemimpin ke depan, kita wajib
bisa dipimpin. Kalau kalian tak mau dipimpin, jangan harap menjadi pemimpinan. Bisa terasa sekarang disiplin bapak ibu kita dulu terasa di saat kita sekarang. Harus masuk jam sekian, harus begini, harus begini. Nanti kalian sudah besar terasa menjadi sekarang. Baik, anak ustaz yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belajar berapa buku? Perlu ditambah? Tambah ini deh. Tambah ini deh. Kalau tak punya onang waktu meloa, itu meloa. Kurang-kurang bisa nambah lah. Bisa bertiga lah. Baik, anak ustaz yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita ingin mengikut Rasulullah? Karena kita ingin masuk surga. Karena kita ingin masuk surga. Tak mungkin orang yang tak mau ikut Rasul akan masuk surga dia. Apa kata Rasulullah di dalam surah hadis? Man ahya sunnati, barang siapa yang mau ikut sunnahku, caro bolak caro buat caro aku sigalo sunnah, perkataan perbuatan onok nabi itu sunnah, sigalo tentang nabi itu apa ikuti. Man ahya sunnati, siapa yang mau menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, berarti dia sudah mencintaiku. Jadi bukti kita cinta ke Rasul itu kita mengikuti atau menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man ahabbani, barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, faqad ma'iya fil jannah, maka pasti sungguh dia bersama Rasulullah nanti di surga. Lain enggak bersama Rasul di surga? Dua-dua lain enggak? Calon di dua-dua. Calon bapak-bapak. Lah, boleh berakhir kuliah lu sukses lu. Jadi itu dengan kalian lupa. Lain tak orang. Jadi dengan mengikut Rasul, berarti kita cinta ke Rasul. Dengan cinta kepada Rasul, nanti di surga bersama Rasul. Lain enggak? Lain enggak? Itu sebabnya awak harus mengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, pertanyaannya, seperti apa karakter, seperti apa ciri-ciri pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Awak lain Rasul pengikut Rasul ini? Lain Rasul? Lain Rasul pengikut Rasul awak? Lain. Karakternya, ciri-cirinya digambarkan Allah di dalam Al-Quran. Coba Rasul aduk ke awak atau tidak? Di dalam surah Al-Fatih Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammadur
mengaku menjadi pengikut Nabi. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Allah. Orang-orang yang mengaku pengikut Nabi, dia harus punya mental asyidda'u 'alal kuffar. Dia tegas, dia keras terhadap permasalahan kekufuran. Dia tegas dan keras terhadap orang-orang kafir yang mengganggu umat Islam. Bukan yang tidak mengganggu. Kalau ada kalian kawan di sini tak mengganggu, jangan kalian ganggu, haram hukumnya. Itu prinsip, itu karakter, itu yang harus dimiliki oleh pengikut Nabi Muhammad SAW. Dia tidak akan campurkan yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil. Ingat anak ustaz yang berbahagia, kita selama berbaik-baik dengan non-muslim tak boleh kita ganggu mereka. Haram hukumnya sama dengan mengganggu saudara-saudara kita sesama akidah. Itu mohon diingat. Tetapi ketika dia sudah mengganggu kita, kita tidak akan bisa membiarkan sedikit pun, dan kita tidak mau diganggu. Apalagi yang dimusuhi itu agama kita, kita tidak akan mau, bahkan mati kita akan mau. Itu prinsip itu. Anak ustaz yang berbahagia, harus kalian tanamkan di dalam jiwa kalian masing-masing. Itu pengikut Rasul. Mungkin kalau kalian agak memperhatikan perkembangan sosial masyarakat bangsa kita hari ini, betapa banyak orang yang ingin membenamkan Islam ini, betapa banyak orang punya kebijakan terkadang berlawan dengan prinsip-prinsip keislaman. Hari ini tujuan pendidikan nasional kalau kita baca itu sudah bergeser jauh, tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Dasar 1445. Nilai-nilai agama mau dihapuskan. Ini untungnya kita mayoritas di sini. Kalau tidak habis, itu kalian harus tahu. Kalian harus tahu. Karakter non-muslim itu adalah di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Itu harus kita tahu, waspada. Baik pun dengan kita harus waspada. Baik pun harus waspada. Bayangkan, karena dia sudah punya karakter begitu. Coba buka di dalam surat Al-Baqarah. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dia ingin kalian sama seperti mereka beraganya. Ada joget orang Yahudi, kita mau joget seperti joget-joget Yahudi. Ada istilah-istilah Yahud. Oh, awak lah Yahud menjawab. Padahal itu Yahud. Ini cara masuk halui Rasulullah awak mendengar. Aku akan lagi terbaru. Itu keren kok. Yahud. Enggak nak manggil yang kita udah. Itu harus perlu tahu. Satu, asyidda'u 'alal kuffar. Tegas dan keras terhadap masalah kekufuran dan orang kafir. Itu harus kalian pegang. Kemudian anak ustaz berbahagia, ruhama'u bainahum. Tetapi dia berkasih sayang sesama mereka. Kawan-kawan, bagaimana berkasih sayang? Di dalam bergaul anak ustaz, tak akan pernah bisa orang itu cocok 100% dengan kita, betul? Kan cocoknya awak, ibu awak takkan pernah 100%. Kan ada kekurangan ibu di situ perlu kita
sayang kepada kalian. Kalau tidak karena kasih sayang, entah berapa kali lompang kalian di sekolah. Tapi kalian tak tahu kan? Tak tahu. Dia lompang kalian. Kalian tak tahu nak? Itu dia kasih sayang tadi. Harus berlapang dada, harus bersabar, harus awak ikhlas, harus awak bertoleransi. Atau prinsip-prinsip ruhama ubaina. Kemudian terakhir ketiga, ada ustaz yang berbahagia. Karakter pengikut Nabi Muhammad kalau memang kalian ngaku tarahum ruk'an sujada. Kalian lihat mereka pengikut Muhammad itu rukuk dan sujud. Apa itu? Salat. Apa itu? Dia rukuk dan sujud. Apa itu? Salat. Nyo subayang bahasa kampung awak. Kalau bahasa agama nyo salat. Apa? Salat. Jangan mengaku Nabi Muhammad salat tak pernah salat. Tapi anak ustaz alhamdulillah dokeng suami ustaz yakin salat berjemaah tadi. Amin. Amin. Lahirah. Hai. Lahirah. Hai. Berarti memang pengikut Nabi Muhammad kepala. Luar biasa. Mudah-mudahan semuanya kita nanti dikumpulkan Allah di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu